Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nelly Fitriani Saripah dari kelas 3 APG PAUD dengan NIM 1806053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jalur belajar mengajar untuk nomor hubungan dan operasi, yaitu pada poin inti angka yang di dalamnya terdapat langkah 3 untuk taman kanak-kanak dan langkah 4 untuk kelas 1. Baik, selanjutnya itu jalur belajar mengajar untuk nomor hubungan dan operasi. Ada variabilitas yang cukup besar pada usia di mana anak-anak melakukan tugas numerik tertentu. Menurut Clemens dan Sarama pada tahun 2008. Jadi pendidikan matematika untuk anak usia dini itu sangatlah penting, apalagi sangat berpengaruh dari lingkungan rumah, pengasuhan anak, prasekolah, dan sekolah perlu mendukung anak-anak dalam proses pembelajaran agar anak menjadi mandiri serta pemandu diri dalam memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran. Inti angka yang dilibatkan ketika anak-anak belajar untuk memahami, mengatakan, menggambarkan, atau mendiskusikan dan menyusun bilangan, yaitu yang pertama ada kardinalitas. Adalah pengetahuan anak-anak tentang berupa banyak dalam satu set, meningkat ketika mereka mempelajari kata-kata angka spesifik untuk set objek yang mereka lihat. Yang kedua, daftar kata angka, yaitu anak-anak mulai mempelajari daftar kata-kata angka yang digunakan sebagai macam bini yang terpisah dari penggunaan daftar itu dalam menghitung objek. Yang ketiga, korespondensi perhitungan 1 ke 1, yaitu ketika anak-anak mulai menghitung, mereka harus menggunakan korespondensi yang merupakan istilah merujuk pada aktivitas penyampaian tujuan perhitungan 1 ke 1 sehingga setiap objek dipasangkan dengan tepat satu kata angka. Yang terakhir ada simbol angka tertulis, yaitu anak-anak belajar simbol angka tertulis melalui simbol-simbol di sekelilingnya yang dinamai dengan kata angka. Langkah 3 untuk TK. Pada langkah ini, anak-anak memperluas perhitungan kardinal dan menggunakan gambar matematika serta objek untuk menyelesaikan situasi, kata angka lisan, angka tertulis, dan masalah. Untuk masalah ini, mengetahui 5 pola menggunakan jari untuk 6 hingga 10 dapat membantu. Contohnya, 5 tambah 1 sama dengan 6, 5 tambah 2 sama dengan 7, hingga 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi pada anak usia TK ini adalah masa yang sangat strategis untuk mengenalkan berhitung di jalur matematika, karena usia TK sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan. Rasa ingin tahunya yang tinggi akan tersalurkan apabila mendapat stimulasi atau rangsangan atau motivasi yang sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, pada gambar ini bertujuan untuk memudahkan anak karena anak usia TK belum bisa secara optimal untuk memecahkan masalah dari persoalan yang diberikan, sehingga anak dapat mengintegrasikan berdasarkan dari apa yang mereka lihat. Selain anak dapat belajar berhitung, mereka juga dapat mengetahui berbagai macam buah-buahan serta warnanya, sehingga perkembangan kognitifnya terstimulasi dengan optimal. Banyak negara bagian mengharuskan anak-anak TK memahami beberapa aspek uang. Nah, untuk calon pendidik juga nanti kita bisa mengenalkan aspek uang dari mulai bentuk uang tersebut, ada yang logam, ada yang persegi panjang, itu kertas, kemudian jumlah dari kertas tersebut, sehingga dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak untuk mengetahui mata uang Indonesia. Karena anak usia dini itu harus diberi contoh
dengan konkret, nyata, sehingga anak itu dapat mengetahui secara visualisasi. Kemudian dalam aspek uang tersebut bisa juga digunakan sebagai media untuk belajar berhitung. Contohnya uang yang 500-an sama yang 100-an. Nah, itu bisa digunakan pendidik untuk menstimulasi anak agar dapat menjumlahkan dari kedua logam uang tersebut. Yang terakhir yaitu langkah 4 untuk kelas 1. Pada langkah ini, anak-anak melihat, mengatakan, menghitung, dan menuliskan puluhan dari angka 1 hingga 100. Contoh konsolidasi angka 2 digit, misalnya 68 sama dengan 60 tambah 8. Kemudian bisa juga dengan menghitung mundur, yaitu 9 dikurangi 5 sama dengan tanda tanya. Nah, untuk kelas 1 ini biasanya mereka tidak perlu lagi memerlukan suatu gambar seperti anak TK yang tadi saya jelaskan, karena pada usia ini mereka mulai berlatih untuk mengintegrasikan dan memecahkan masalah dari persoalan yang diberikan oleh pendidiknya, sehingga nantinya mereka akan terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh pendidik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pematerian yang saya presentasikan dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.